Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yurianti. Saya mahasiswi dari IAIN Salatiga dari Prodi Tadris IPA dengan NIM belakang 015. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai sejarah, ruang lingkup, dan peranan mikrobiologi. Dalam topik sejarah, ruang lingkup, dan peranan mikrobiologi ini, kita akan membahas 4 subtopik, yaitu pengertian mikrobiologi, bagaimana sejarah mikrobiologi, apa saja ruang lingkupnya, dan apa saja peranan mikrobiologi tersebut. Langsung saja kita membahas mengenai pengertian mikrobiologi. Apa sih yang dimaksud dengan mikrobiologi? Mikrobiologi didasarkan pada 3 kata, yaitu mikro yang artinya kecil, bio yang artinya makhluk hidup, dan logos yang berarti ilmu, atau yang mempelajari tentang makhluk hidup yang berukuran kecil ataupun tak kasat mata. Jadi mikrobiologi merupakan cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang organisme mikroskopis. Secara sederhana, mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroba dan jasad prani. Kemudian subtopik yang kedua mengenai sejarah mikrobiologi. Bagaimanakah sejarahnya? Nah, di sini ada 5 tahapan, yaitu yang pertama ada era pra-Pasteur, yang kedua ada era Pasteur, yang ketiga ada era pasca Pasteur, kemudian yang keempat ada era antibiotik dan pasca antibiotik, dan yang terakhir ada era mikrobiologi molekuler. Tahapan yang pertama, tahapan era pra-Pasteur, yaitu sebuah penemuan mikroskop dan animalculus atau yang disebut dengan hewan kecil oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 hingga 1732. Disebut sebagai era abiogenesis, yakni pemanfaatan mikroskop sebagai penyelidikan. Jadi alat yang disebut mikroskop itu pada masa itu dimanfaatkan sebagai penyelidikan dan menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benih yang ada di udara dan benih tersebut yang dihasilkan oleh makhluk hidup sebelumnya. Kemudian setelah tahapan yang pertama, yaitu era pra-Pasteur, berkembang menjadi tahapan yang kedua, yaitu era Pasteur. Nah, pada era Pasteur ini memperkuat teori dari biogenesis, yaitu tahapan pada era pra-Pasteur sebelumnya, yang berpandangan bahwa mikroba yang ditemukan tidak tersebar merata di udara, dan melakukan penelitian di laboratorium untuk menguji pandangannya. Setelah berkembang lagi, yaitu tahapan yang ketiga melalui era pasca Pasteur atau setelah tahapan Pasteur sebelumnya, dikenal dengan era Robert Koch pada tahun 1843 hingga 1910. Tahapan ini merupakan sebuah penelitian yang mampu mengisolasi kuman dari organisme yang sakit dan menyempurnakan teknik kultur kuman serta teknik identifikasi kuman yang terisolasi. Kemudian pada tahap keempat, yaitu era antibiotik dan pasca antibiotik. Tahapan ini pada tahun 1940 hingga 1960 terdapat penemuan antibiotik dari berbagai mikroba seperti penisilin dari jamur Penicillium notatum, kemudian vaksin virus, dan teknologi sel hewan. Nah, pada tahun 1960 hingga 1975 ditemukan sebuah penemuan yaitu struktur DNA atau double helix oleh Watson dan Crick. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan era mikrobiologi molekuler. Pada tahapan ini ditemukan sebuah penemuan teknologi PCR, yaitu polymerase chain reaction oleh Carey Mullis pada tahun 1986 sebagai revolusi biologi molekuler untuk pengadaan atau perbanyakan DNA. Nah, pada pengaplikasiannya dalam bidang farmakologi dan pemanfaatannya oleh petani sebagai bioinsektisida atau meningkatkan hasil panen. Kemudian subtopik yang ketiga yaitu mengenai apa saja ruang lingkup mikrobiologi. Nah, pada bidang mikrobiologi ini yang merupakan cabang ilmu biologi yang membahas dan mengkaji mikroorganisme, ruang lingkup penelitiannya dalam mikrobiologi meliputi pemahaman tentang sejarah penemuan mikroba, metabolisme umum mikroba, faktor lingkungan dan pertumbuhan mikroba, serta penerapan mikrobiologi pada keduanya.
Lalu subtopik yang keempat, apa sajakah peranan mikrobiologi? Peranan mikrobiologi ini dapat diterapkan dalam pembuatan makanan. Contohnya asam laktat untuk membuat yogurt. Lalu pada bidang kedokteran, contohnya ada pencegahan dan pengobatan penyakit meliputi imunisasi, misalkan vaksinasi. Kemudian proses-proses baru, yaitu karotenoid dan steroid oleh jamur proteinase. Bidang teknik genetika modern, yaitu pemindahan gen dari manusia, binatang, ataupun tumbuhan ke dalam sel mikroba, antigen, dan antibodi. Pada bidang pertanian, ada pupuk hayati, yaitu biofertilizer. Pada bidang pertambangan, ada proses leaching di tambang emas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.